nggak tahu itu apa, tapi pasti lebih satu. Dan ketika disuruh absen, pas gitu. Jadi dari laporan ke laporan, kebetulan korlapnya selalu laporan ke saya. Peserta itu 8, tapi kenapa ketika baris selalu 9? Dan itu cewek. Pasti selalu. Peserta itu 8, tapi selalu 9. Dan yang satu itu selalu gabung peserta cewek. Jadi ketika peserta yang cewek itu diuji, tenaganya itu kayak 2 orang. Gitu. Dari jurusnya dia lebih pintar, seharusnya dia yang diuji. Tapi dia lebih pintar. Dari tenaga, kami berenam kewalahan. Kami panitia berenam selalu kewalahan. Dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkon, biasa dipanggil Mas Rizkon. Saya mau cerita tentang dari awal saya mulai ikut pencak silat di awal-awal tahun 2000. Saya sekolah, di sana ada ekstra pencak silat. Saya mulai tertarik. Saya mulai ikut ekstra pencak silat, 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan. Setelah beberapa kali pertemuan, baru ketemu dengan pendirinya atau Pak Ustadznya. Beliau bernama Ustadz Arum Aka. Ustadz Arum domisili sekarang di Kauman. Beliau dulu mondoknya di Jawa Timur. Dan beliau membawa ilmu pencak silat itu dari Jawa Timur. Iya, dibawa ke Pekalongan, diajarkan ke Pekalongan. Dulu beliau hanya mengajarkan di hanya beberapa orang. Di perkumpulan ngaji-ngaji itu pun hanya malam. Tapi lambat laun berjalannya waktu, mulailah beliau mengajarkan di sekolah-sekolah. Itu. Terus apa yang terjadi ketika masih ikut pencak silat? Nah, itu. Yang saya semakin suka, semakin cinta dengan pencak silat, itu ketika beliau mengasih moto kepada anak didiknya. Yang paling mengena di saya itu tentang prinsip beliau, tentang moto beliau tentang pencak silat, bahwa pencak silat itu sebenarnya seni, tradisi, dan harga mati. Nah, karena ilmu pencak silat itu waktu dulu digunakan untuk melawan para penjajah. Saya mulai ikut di awal-awal 2000. Itu prosesnya awal-awal gimana? Ya pertama latihan-latihan biasa 1, 2, 3 kali sampai beberapa bulan. Terus nanti ada tahap-tahapnya atau kenaikan tingkat. Tingkat 1 biasanya ada ujian apa? Ada. Tingkat-tingkat awal hanya ya semacam ujian-ujian fisik, ujian-ujian mental, hanya materi-materi awal, dasar-dasar. Beberapa kejadian-kejadian gaib, kejadian-kejadian horor itu setelah saya menjadi atau diangkat menjadi pelatih. Gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang bahasanya mistis. Apalagi di setiap pertemuan-pertemuan kenaikan tingkat. Penampakan-penampakan, terus kesurupan-kesurupan, itu banyak seperti itu, kejadian seperti itu. Iya, biasanya para anak didik yang fisiknya belum siap, mentalnya belum siap, itu sering mengalami seperti itu. Apalagi terjadinya pasti di malam hari. Nah, kalau pencak silat itu biasanya ada ritual kan? Ada, pasti ada. Untuk tingkat-tingkat awal hanya doa-doa biasa.
nanti kalau apa bahasanya sudah sudah nyampe tahap warga. Mungkin kalau para pelaku silat pasti tahu tahap warga itu apa. Ada semacam puasanya, ada doa-doanya. Puasanya puasa apa? Puasa biasa. Selasa, Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Kliwon. Masih apa ya? Wirid, bahasanya wirid, kedatangan apa semacam Gundurwo itu. Tapi itu apa ya? Memang di situ menjadi ujian buat kita. Tahap-tahap kita untuk nyampe di tahap-tahap yang lebih tinggi itu harus itu sebagai ujian. Oke, tadi sosok apa Mas biasanya? Kalau yang sudah warga itu pasti macam-macam. Tapi yang tingkat-tingkat awal biasanya seperti Mbak Kun itu pasti. Pasti gitu ya. Hmm. Nah, terus pernah nggak Mas kalau terjadi setelah silat karena sudah lihat ini, pernah nggak kenal seseorang yang entah terkena santet atau kesurupan? Gini, kalau seperti itu nanti kan ada istilahnya tahapan untuk menolong. Lah di situ tinggal orangnya mau ndak mengambil itu. Ketika mau nanti ada ritualnya sendiri, terus ada caranya sendiri. Kalau yang sudah berjalan nanti dengan sendirinya pasti itu masuk. Ritual ini Sama dengan puasa, ada lagi yang apa puasa mutih itu. pernah nggak ada orang pas latihan itu nggak kuat? Itu ada pasti. Latihan fisik atau latihan pengisian? Kesian, Pengisian. Iya. Kalau pengisian itu kalau dia tidak kuat secara fisik, kelihatan secara fisik dia pasti akan jatuh pingsan atau muntah-muntah. Itu pernah di sekitar rumah. Saya masih kerja biasa, terus tiba-tiba tetangga ngubur-ngubur, minta tolong, teriak. Datang semua kan satu kampung, dikira kejadian siang. Kan dikira ada maling. Ternyata setelah datang semua, ternyata anaknya kejang-kejang. Anaknya kejang-kejang, tidak ada yang bisa nolong. Datanglah saya, ya alhamdulillah tak tolong dengan sababiyah, alhamdulillah bisa. Lah itu sebenarnya kan saya itu di kampung itu tidak ada yang tahu, tapi dari kejadian itu akhirnya dia bisa ternyata gitu. Bahasanya saya hanya bisa menolong, kalau bahasa Jawanya itu sak marga, semampu saya. Saya menolong semampu saya. Menurut saya santet itu sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah berarti kalau untuk guna-guna masih ada. Iya, kalau guna-guna masih ada. Pernah ritual gimana aja Mas yang menurut Mas Horor. Pernah satu malam kenaikan tingkat itu adik-adik saya, kenaikan warga, tahunnya saya lupa, itu di Linggo Asri. Di Linggo Asri, tahunnya saya lupa. Wah, itu menurut saya paling horor. Itu peserta kalau tidak salah ada 8 orang, 6 cowok, 2 cewek. Biasanya ketika peserta 8 itu panitia banyak. Ini tumben-tumbennya pesertanya lebih banyak dari panitianya. Peserta lebih banyak, jadi mau tidak mau kita sebagai panitia, sebagai yang dituakan harus mengambil sikap. 1, medan belum kita kuasai. 2, jumlah peserta lebih banyak. 3, rasa lelah kita lebih. Gitu. Acara itu mulai dari sore. Saya datang agak-agak telat. Hampir jam 8 malam saya datang, sudah briefing dan segala. Saya mulai itu
turun hampir jam 12, jurit malam namanya kalau nggak salah. Perjalanan dari satu pos ke pos yang lain. Sudah dipastikan bahwa jumlah peserta itu 8, 6 cowok, 2 cewek. Nah, di setiap pos yang jengkel, padahal sudah jelas 8 peserta itu semuanya kenal. Dan panitia juga saling kenal. Yang aneh, setiap di pos satu ke pos yang lain, pasti seperti ada 1 peserta lebih. Nggak tahu itu apa, tapi pasti lebih 1. Dan ketika disuruh absen, pas gitu. Jadi dari laporan ke laporan, kebetulan korlapnya selalu laporan ke saya. Peserta itu 8, tapi kenapa ketika baris selalu 9? Dan itu cewek. Pasti selalu. Peserta itu 8, tapi selalu 9. Dan yang 1 itu selalu gabung ke salah satu peserta cewek. Jadi ketika peserta yang cewek itu diuji, tenaganya itu kayak 2 orang. Gitu. Dari jurusnya dia lebih pintar, seharusnya dia yang diuji. Tapi dia lebih pintar. Dari tenaga, kami berenam kewalahan. Kami panitia berenam selalu kewalahan. Dari pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Dan kami kan penasaran. Ditambah para sesepuh kebetulan tidak hadir. Iya, kebetulan tidak hadir. Jadi kami berdiskusi. Ini pasti ada sesuatu. Kebetulan dari berenam panitia, saya yang dipasrai untuk cari tahu. Untungnya dari sore saya sudah nelpon ke beberapa teman untuk menyusul. Di pos 2 itu sekitar jam 1:30 atau 1:30 itu. Jam 2 lah kurang lebih. Ada 3 teman menyusul dari bawah, datang. Nambah, berarti panitia jadi 9. Udah jelas itu panitia tambah 3, 9. Dan kami sepakat. Dari 2 peserta cewek, itu pasti ada 1 yang sesuatu. Nah itu. Menurut kami ber9, kami sepakat dia diikuti sosok genderuwo. Nah, tinggi, hitam, gondrong, kukunya panjang, kurang lebih seperti itu. Dari ke-9 kebetulan yang bisa lihat cuma saya, yang 8 hanya kerasa. Gitu. Kita ambil sikap, di pos berikutnya kita hancurkan, bahasanya bukan pesertanya tapi si itunya. Ya, kita hancurkan si itunya. Kebetulan di padepokan kami adalah semacam doa. Mungkin di padepokan lain pun ada, tapi di padepokan kami ada doa secara khusus untuk menangkal itu, baik secara doa atau secara jurus. Gitu. Yang 4 hajar habis-habisan dengan jurus. Yang 4 termasuk saya bantu dengan doa. Kalau bahasa di padepokan itu kita pakai jurus tenaga dalam. Nah gitu. Sampai akhirnya pada titiknya kena dia. Kenanya di pos final, pos 4 kalau nggak salah. Di
pos 4 kita hajar habis dia, keluar dia. Ya kalau pernah lihat di TV-TV atau di video-video itu ada keluar sebelah dari tubuh orang, nah itu seperti itu kurang lebih. Berarti sosok Nempel, iya. awal acara atau di tengah. Dari awal, tapi tidak ada yang sadar mungkin. Nah, Iya. tujuan nempel itu apa Mas? Lah itu, setelah kita tanya, kita interogasi si peserta cewek itu, kebetulan dia masih kotor, masih haid. Oh, Nah itu. karena acara itu ada doa ayat doa. Nah betul, dia masih haid. Jadi bukan tidak mungkin hal-hal gaib itu lebih gampang masuk atau mendekat ke para wanita yang masih sedang kotor gitu. Dari awal kan saya datang telat ya, jadi saya tidak tahu briefingnya kayak gimana, tiba-tiba sudah berjalan gitu ya. Bagi para pelaku silat nanti ada tahapan-tahapan apa ya, semacam untuk hal-hal gaib itu, jurus-jurus itu. Mungkin istilahnya berbeda-beda, tapi sebenarnya sama. Karena sebenarnya pencak silat itu dari dulunya, dari para sesepuh itu sudah ada atau dibuat untuk melindungi kebaikan gitu, dari dulu zaman penjajah sampai ke sekarang. Jadi semacam ritual-ritualnya itu tetap dipegang. Sebenarnya doanya sama, tapi apa ya, wasilahnya yang berbeda. Dulu waktu Ustadz saya masih menjadi pelaku ya, beliau itu pelaku sejarah. Beliau menangi PKI, beliau menangi zaman Belanda. Jadi dulu pencak silat itu harga mati untuk melawan para penjajah. Jadi contoh, kalau Belanda itu punya pistol, kita kan tidak punya. Jadi minimalnya kita harus kebal pistol. Oke. Gitu. Jawa dulu ya. Nah, ini kalau untuk Jawa sekarang, Mas punya pandangan sendiri nggak tentang silat untuk di zaman modern? Nah itu. Unik nih. Kalau di zaman sekarang sih, saya lebih pencak silat itu adalah seni dan olahraga apa ya, untuk prestasi terutama gitu. Tingkat-tingkat dasar mungkin masih gerakan-gerakan biasalah, seni bahasanya. Kalau menengah sampai SMA itu kan ada kelas-kelasnya, fight-nya ada. Oh gini, sebenarnya pencak silat itu yang pasti larangannya sama kayak hukum Islam, tidak boleh molimo. Cuma itu, molimo, paham kan molimo ya? Nah, tidak boleh minum, Oke. medok, Oke. main, Bagus banget. ya, Molimo ya. molimo. Tapi kalau orang ada salah satu pencak silat yang melanggar, itu bakal sampai puncaknya, dan puncaknya silat itu apa sih? Jelaskan. Puncaknya silat adalah ketenangan diri, Mas. Jadi didasari dengan ada doa-doa. Iya, bukan ketika kita mencapai apa ya bahasanya, puncak silat itu apa? Kita merasa tenang. Bahkan semua musuh itu bukan musuh kita. Gitu. Berarti merangkul. Iya. Sama. Mm-mm. Nah, ini dari pencak silat itu pernah nggak nih ngalamin nangkap maling atau apa nih? Ini asik kayaknya. Kalau nangkapnya enggak, kalau mukul iya. Gimana tuh? Kebetulan masih nongkrong dulu, masih belum nikah ya, masih remaja, masih sering nongkrong, ada maling di pinggir jalan. Wah, spontan kan rame.
sekalian aja ini ya iseng-iseng latihan, kasih aja langsung ceprot. Maling tuh ya. Iya. Iya. Apa ya, sering kalau malam itu dapat, mungkin kalau orang sekarang bilang alah tahayul, tiba-tiba digendang geledak, dicari tidak ada apa-apa. Ada lagi suara-suara aneh. Kalau suara ayam jelas kan, itu suaranya aneh. Apa ya, semacam suara wanita, tapi bukan istri saya. Dia kayak manggil-manggil di belakang, tapi tidak ada apa-apa. Dan itu saya yakin, alhamdulillah kan saya dasarnya sudah basically ada pencak silat ya, jadi saya tahu itu apa. Ya wujudnya hampir-hampir kayak Mbak Kun. Dulu pesan Bapak Ustadz saya kan gitu, le bisa pencak aja nggak sombong le yo, tapi manggon bae sak badek-badeke batang yo bakal mambu, sak pinter-pintermu nyimpen melati yo bakal wangi gitu. Jadi tetap aja ada yang tahu gitu ya. Apa ya, ada 3 orang. Kebetulan saya masih jalan, itu saya masih remaja lah, belum nikah. Saya masih warga baru, masih apa ya, masih semangat-semangatnya. Saya di jalan, kalau tidak salah itu jam-jam 11:30. Dicegat sama 3 orang. Dan tidak ada kata lain, mereka mau ngetes saya. Saya masih naik sepeda, waktu itu naik sepeda, di stop, dia naik motor apa yang Fish Air. Dicegat, mendek, gelut gitu. Sudah ada obrolan lain, langsung yuk gelut. 1 lawan 3 saya. Ya tetap walaupun saya bisa, saya kalah jumlah. Tetap saya kena. Tapi saya ingat pesan Bapak Ustadz saya, kalau kamu kalah jumlah, hancurkan yang menurut kamu paling lemah. Gitu. Dari 3 itu saya sikat yang paling lemah. Saya ambil bawah, dia jatuh, langsung saya pukul, dia pingsan, yang 2 takut langsung lari. Temennya ditinggal itu. Iya. Nggak tahu. Tapi yang jelas mereka bertiga tahu saya bisa pencak silat. Itu tes secara fisik ya. Mungkin tapi mereka bertiga bukan orang Padepokan saya. Nggak tahu orang mana saya. Jadi saya penasaran, saya ingin lagi. Mana nggak sudah di tengah-tengah silat atau apa itu emosi pasti ada manusia. Iya. Ada nggak di persilatan itu cara mengontrol emosi? Iya ada. Ya itu tadi, dari awal kan sudah dibekali doa-doa. Terus di tingkat berapa saya lupa, ada namanya istilahnya penekanan ego. Caranya atau ritualnya kalau orang sekarang menyebut itu, jumlah istighfarnya diperbanyak tiap malam. Bahkan sampai berapa? 1100 atau 2100 saya lupa. Itu yang wajib, harus itu. Dan ketika sampai di tahap itu, pasti cobaannya lebih besar. Ada nggak dampaknya? Kalau berhasil itu begini, kalau gagal itu begini. Ada nggak? Kita kan ya, gagal dulu kalau gagal. Kebetulan saya tidak gagal ya. Jadi ya gagal mungkin cerita orang. Biasanya kalau masih di tahap itu, bahasanya ngendok di tahap itu, harus mengulangi. Tapi kalau saya alhamdulillah langsung, dan Bapak Ustadz sendiri yang itu pasti Bapak Ustadz tahu. Bapak Ustadz pasti tahu dan beliau langsung ngendikan bahasanya. Lek gue lulus tahapan iki. Gitu. Dan ujianmu mendur pasti lebih berat.
bukannya tambah ringan, pasti tambah berat ketika lepas dari tahapan itu. Oke. Gitu. Nah, saya tanya nih, untuk sekarang itu berapa jumlah unit yang terdaftar di Pekalongan? Terdaftar resmi ya. Nah, Yang sudah warga atau anggota? kita anggota lah. Anggota itu sekarang sih tidak banyak ya. Ya sekitar 150-an atau sampai 200 lah kurang lebih. Tapi kalau yang warga yang dari seangkatan saya atau yang lebih senior dari saya itu ya banyak. Bahkan yang tidak terdaftar pun banyak ternyata. Nah, untuk di zaman modern itu udah banyak orang gitu. Pernah nggak bikin sesuatu yang berkumpul nih kita bencana, ini bencana atau apa, ada nggak? Ada. Biasanya mungkin ada beberapa ya. Kemarin pas banjir itu kita pasti bikin donasi. Tapi kalau di Padepokan kita tidak harus membawa apa ya spanduk dan sebagainya. Tapi donasi itu pasti itu. Untuk generasi ke depannya ya. Iya. Nah, untuk zaman sekarang silat itu untuk ini kebaikan ini. Nah itu untuk para remaja, pemuda-pemuda zaman sekarang ya. Kalau menurut saya sih pencak silat itu lebih baik hanya untuk prestasi dan olahraga. Ya jangan buat kalau dulu itu apa tawuran sudah tidak zamannya sekarang. Lebih baik untuk olahraga, prestasi itu lebih bagus gitu. Nah, dari keinginan Mas sendiri, apa untuk pencak silat di zaman sekarang itu dari Mas sendiri ada gerakan apa atau tujuan apa, ada nggak? Lah ini yang terbaru kan saya tahun-tahun kemarin megang beberapa cabang di sekolah-sekolah. Yang paling saya pegang itu STI Baitu Salam Sindon. Tapi ini yang terbaru, saya mulai ngelatih atau ngajar ke anak-anak saya sendiri dan keponak-ponakan serta teman-teman kampung sini, anak-anak kampung sini. Saya mulai ajarkan dasar-dasar dulu. Apa ya? Untuk pegangan mereka, untuk pedoman mereka. Dan dari awal saya terapkan paham bahwa silat itu bukan untuk sombong. Silat itu untuk bela diri. Seperti yang dulu Bapak Ustadz saya pernah ngendika bahwa pencak silat itu seni, tradisi, dan harga diri itu. Ada pesan-pesan untuk pesilat yang sesamanya di luar kota atau apa? Ada yang terakhir nih. Untuk yang di luar kota ya, yang apa ya? Yang penting sesama pesilat, walaupun tidak satu padepokan, kita semua adalah saudara. Oke, baik. Terima kasih, Mas.